Baik, di video kali ini saya akan membacakan soal sekaligus jawaban UTS Analisis Lingkungan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana-perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang dan ancaman analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama itu lingkungan internal, di mana lingkungan internal ini adalah faktor di dalam perusahaan yang dapat memengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Kedua, itu lingkungan eksternal. Ini merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat memengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Soal nomor 2, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Jawabannya adalah agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTEL. Jawabannya 3. PESTEL adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial budaya, ekologi, dan legalitas atau hukum, di mana kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan jalannya bisnis Anda secara makro. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Jawabannya adalah non-market strategi adalah strategi intermediated yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, lembaga regulator, dan sentimen publik. Soal yang kelima, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal? Jawabannya adalah lingkungan eksternal. Jelaskan alasannya. Alasannya adalah karena masuk pada faktor di luar perusahaan yang dapat memengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Dan bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan Pontianak khususnya? Jawabannya adalah hampir 98% sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kalbar terpukul akibat pandemi COVID-19. Ini yakni hingga kini BPS mencatat sektor UMKM menyumbang 61,9% pemasok produk domestik bruto melalui pengembangan pajak. 99% UMKM di Kalbar adalah usaha mikro di sektor informal dengan menggunakan bahan baku lokal. Sektor UMKM menyerap 97% tenaga kerja. Strategi pemulihan bisnis UMKM masa adaptasi kebiasaan baru di Kalbar adalah untuk memastikan agar leading sektor di tataran provinsi, kabupaten atau kota berperan dominan mengawal kebijakan UMKM, memastikan ada dukungan stakeholder atau strategis dengan reputable di tataran nasional, redaksi kabupaten atau kota untuk secara bersama-sama menyukseskan percepatan kesejahteraan dan pembangunan di Kalimantan Barat. Diperlukan strategi pemulihan bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19 ini harus menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di Kalimantan Barat, dan COVID-19 menjaga pertumbuhan ekonomi dan memelihara dan menjamin ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat.
Soal nomor 6. Buka YouTube dan tulis analisis lingkungan bisnis dan lingkungan postal. Review isi kedua video yang Anda tonton tersebut. Jawabannya adalah review analisis lingkungan bisnis terdiri dari dua komponen pokok. Yang pertama itu analisis lingkungan makro. Analisis lingkungan makro ini terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial, teknologi, budaya, dan seterusnya. Karakteristik ini dari lingkungan makro tidak memiliki batas, memberikan sinyal yang lemah bagi manajemen memilih sifat tahu dapat dikendalikan. Review lingkungan postal. Alat analisis yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan membantu untuk menganalisis dampak-dampak yang dapat ditimbulkan. Atas yang sangat membantu untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang lingkungan di mana organisasi akan beroperasi. Memperhatikan lingkungan dengan seksama tidak dapat mengambil manfaat dari peluang-peluang yang akan dan berusaha meminimalisir ancaman. Menyediakan konteks untuk perencanaan yang terinci untuk mendapatkan peluang-peluang yang ada. Faktor lingkungan postal. Yang pertama itu masalah lingkungan. Yang kedua itu peraturan pendengar terkait lingkungan. Yang ketiga itu nilai-nilai yang dianut pelanggan. Yang keempat itu undang-undang ketenagakerjaan yang terkait dengan masalah lingkungan. Yang kelima itu nilai pasar. Yang keenam, nilai-nilai yang diartikan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ketujuh itu gaya manajemen, dan yang kedelapan itu perilaku karyawan. Soal yang ketujuh, silakan kalian ringkas bab 1 dan bab 2 dari buku analisis bisnis yang Anda miliki. Bab 1. Analisis lingkungan bisnis. Pertama itu bisnis dan lingkungan. Yang kedua itu lingkungan bisnis yang dinamis. Yang ketiga itu pengaruh bisnis, pengaruh ekonomi. Yang keempat itu pengaruh politik dan hukum. Yang dimana pengaruh politik dan hukum ini, iklim politik suatu negara merupakan faktor yang penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh para manajer dalam melakukan operasi bisnis sehari-hari. Yang kelima itu faktor demografi, yang dimana faktor demografi ini faktor yang tidak dapat dikendalikan dalam lingkungan bisnis dan sangat penting bagi seorang manajemen. Demografi adalah studi tentang statistik vital orang seperti usia, jenis kelamin, ras dan etnis, serta lokasi. Bab 2 yaitu lingkungan pasar dan bukan pasar. Yang pertama itu lingkungan bisnis, yang dimana lingkungan bisnis ini terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Untuk mencapai kinerja yang unggul, perusahaan harus beroperasi secara efektif di lingkungan pasar mereka. Mereka harus efisien dalam produksi dan responsif terhadap permintaan konsumen. Mereka harus mengantisipasi dan beradaptasi dengan perusahaan, berinovasi melalui penelitian dan pengembangan, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Manajemen yang efektif di lingkungan pasar adalah kondisi yang diperlukan untuk kinerja yang unggul. Tetapi itu tentunya tidak cukup. Lingkungan bukan pasar ini telah tumbuh dari waktu ke waktu dan ini memerlukan perhatian yang meningkat dari pihak manajemen perusahaan. Peran manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi, strategi bukan pasar ini merupakan tanggung jawab manajer. Manajer diposisikan untuk memberikan dampak dari kegiatan pasar perusahaan
mereka pada lingkungan bukan pasar dan dampak perkembangan di lingkungan bukan pasar terhadap peluang dalam kinerja pasar. Manajemen dengan demikian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan bisnis dan pasar dan pasar saling terkait. Lingkungan pasar dan lingkungan bukan non-pasar dari suatu bisnis adalah bersifat bersaing dalam lingkungan pasar. Perusahaan bersaing melalui pasar atau strategi bersaing mereka. Dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, kelompok kepentingan, dan perusahaan. Analisis lingkungan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar ini perusahaan dikarakteristikan oleh 4I, yaitu yang pertama, isu atau persoalan pokok, yang kedua, interest atau kepentingan, yang ketiga, institusi, dan yang keempat, informasi. Tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara kreatif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Strategi ini saling bersaing dalam konteks institusi, dan oleh karena itu informasi memainkan peran yang sangat penting. Sekian dari video saya tentang soal dan jawaban UTS analisis lingkungan bisnis. Saya ucapkan terima kasih.